Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, sudah waktunya rekaman. Walaupun ada bunyi air mancur, kemungkinan ada burung gagak yang lewat dan berkoak-koak. Tidak apa-apa saudara ya. Karena kalau sudah waktunya ya kita harus melakukan tugas kita. Jadi dalam situasi ini saya harap saudara bisa mendengarkan dengan baik. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Kita melanjutkan untuk membicarakan, pada permulaannya kita bicara soal overthinking. Lalu kita membicarakan supaya kita menjadi tubuh Kristus. Jangan kebanyakan overthinking supaya bisa bekerja sama sehati. Lalu bagaimana caranya kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Kalau demikian, lalu hidup kita harus bagaimana? Jadi ayat 2 dari Roma 12 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sebetulnya ayat ini powerful sekali ya, karena memberitahu supaya kita berubah budi kita. Yang diubah itu budi kita. Jadi kalau kita sudah dilahirkan kembali, sudah terima Tuhan Yesus, itu kan kita ini sudah dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Nah, kalau demikian cara berpikir kita juga harus dirubah. Jangan seperti dunia ya. Jadi ubahlah budimu ya, supaya bisa membedakan mana yang kehendak Allah ya. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang sulit bagi kita untuk melakukan yang baik. Di dalam gereja juga tidak jarang ada perpecahan atau satu dengan yang lain. Orang itu tidak bisa memaafkan, tidak bisa bekerja sama, dan banyak curiga, sehingga pekerjaan Tuhan tidak bisa lancar. Dipaksakan jalan, bisa jalan, tetapi perasaan pasti saling tidak enak karena belum ada pengampunan. Jadi kalau kita jangan serupa dengan dunia ini saling membalas ya. Kalau kamu jahat, saya balas jahat. Kalau kamu baik, saya balas dengan kebaikan. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak bisa demikian. Kalau kita sudah diperbaharui budi kita. Memang orang bersalah kepada kita, tetapi kita mesti punya spirit untuk memaafkan ya. Tidak mudah, tetapi bisa. Nah, ini latihannya dari rumah. Suami istri saling memaafkan. Kan sering ribut, tapi dimaafkan. Kalau sudah salah ya sudah, kita maafkan ya. Jangan diulang-ulang terus. Begitu juga kepada anak, kepada mertua, kepada menantu, semuanya. Kadang-kadang anak sama orang tua juga bisa bertengkar keras ya. Namun jikalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, maka kita harus jangan seperti dunia ini. Kita harus memperbaharui budi kita, sehingga kita dapat hidup baru, dapat memaafkan, dapat berdamai ya. Sudah tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Enak aja gitu ya, nanti sudah enak aja, dia yang bersalah, saya mesti. Bukan begitu, tetapi ya sama-sama kedua belah pihak mau didamaikan ya. Kalau tidak begitu nanti pekerjaan Tuhan tidak bisa lancar. Jadi marilah kita punya semangat dengan berpikiran begini. Dulu saya punya oma itu bijaksana sekali. Kalau cucu-cucu datang dan bercerita tentang dia, "Mak,
si A begini, si B begitu, dia curang, dia begini begitu. Dia jawabannya apa? Cuk, biarkan mereka begitu, tapi kamu anak Tuhan jangan begitu. Ya, itu sederhana sekali. Biarkan mereka begitu, kamu jangan begitu. Jadi kalau ada orang yang curang pada kita yang perlu kita jangan curang sama dia. Ya, kita mengetahui, ya kita berdamai, kita maafkan, supaya lega, hati kita juga lega, hati dia, ya semoga dia juga bisa menyadari hal ini. Kita doakan, ya, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau kita doakan terus, nanti bisa diri kita diperbaiki, tetapi diri orang lain juga bisa diperbaiki. Nah, dengan demikian, saudara, maka kita tahu apa kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jadi kita tahu yang berkenan itu yang bagaimana, ya, dan yang sempurna. Nah, jadi saudara-saudara, marilah kita menjalankan firman Tuhan sederhana, ya. Dan saya renungannya sederhana sekali, yang bisa dipraktekkan. Jadi tidak perlu yang muluk-muluk. Kalau tidak bisa dijalankan untuk apa? Jadi yang perlu kita bisa menjalankannya. Itu sebabnya cintai firman Tuhan. Sering dibaca firman-Nya, ya, karena di sini kita belajar kehidupan. Nah, demikian saudara-saudara, sampai bertemu lagi. Jangan lupa, yang penting saudara dapat mengingat dan melaksanakan. Itu sebabnya sering-sering membaca firman Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih Tuhan atas apa yang kami renungkan, supaya kami dapat memperbaharui budi kami, sehingga kami dapat hidup berkenan kepada Engkau, karena kami tahu itulah kehendak-Mu bagi hidup kami. Berkati orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, supaya mereka juga dapat memperbaharui budinya. Tidak seperti dunia ini, tetapi kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menjalankan kehendak-Mu yang baik, yang benar, yang sempurna, yang berkenan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan kepada Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Demikian saudara-saudara, kiranya saudara diberkati dan jadilah berkat di mana saudara berada. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.